hari ini kita tentunya sebelum saya memulai membuka rangkaian acara Indonesia Business Forum terlebih dahulu mau mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi yang merayakannya dan tentunya seperti yang tadi baru saja ditutup rangkaian acara sidang isbat dan tarawih pertama, tentu kita juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya begitu. Dan ada yang menarik karena ketika kita memasuki bulan Ramadan biasanya euforia berbelanja. Ini salah satunya adalah berbelanja pakaian dan yang belakangan jadi tren ini berbelanja pakaian bekas. Tetapi ini yang muncul dan kemudian menjadi buah bibir bukan hanya di kalangan masyarakat tetapi juga justru di media bahkan menjadi perhatian presiden adalah pakaian bekas ini dalam tanda petik sudah semakin mengkhawatirkan karena dinilai mengganggu industri tekstil dalam negeri. Tapi benarkah bahwa impor pakaian bekas yang selama ini terjadi dan kemudian banyak dibeli oleh masyarakat ini mengganggu atau justru malah membuat industri tekstil ini semakin sulit kondisinya pasca hantaman COVID juga? Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai kontroversi larangan impor pakaian bekas. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu terlebih dahulu. Di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, selamat malam. Boleh pakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa di rumah. Selamat malam. Sehat, Mas? Sehat. Matur nuwun, sampun dugi mriki. Kemudian di sebelah kanan saya ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden Mas Agung Krisdianto. Mas Agung, selamat malam. Selamat malam Mbak Manohara. Sehat Mas Agung ya? Alhamdulillah sehat. Harus terus sehat tentunya. Ada Ketua Umum Asosiasi Perstektilan Indonesia Pak Ade Sudrajat. Pak Ade, apa kabar? Selamat malam. Baik. Baik, harus terus baik ya Pak. Walaupun mungkin kondisi anggota ini sedang tidak baik-baik saja. Iya, begitu. Nanti coba kita tanya sama Pak Ade. Dan di sebelah kiri juga ada Pak Warson Aritonang, pedagang pakaian bekas. Pak Warson, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan terhubung melalui video conference ada staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif, Pak Vicky Satari. Pak Vicky, selamat malam. Apakah sudah terhubung bersama kami? Selamat malam Mbak Brigita, selamat malam Bapak-Bapak semua. Pak Vicky, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Saya ke Pak Warson dulu. Pak Warson, sudah berapa lama jualan pakaian bekas? Saya jual pakaian bekas ini udah agak lama juga, Bu. Nah, tapi asal-usulnya dulunya kita bukan pakaian bekas, kita tekstil buatan Indonesia dan sepatu buatan Indonesia Cibaduyut. Tetapi terjadi sesuatu yang luar biasa di Indonesia. Kita ini pedagang-pedagang yang memperjuangkan produk-produk Indonesia dalam negeri ini dihantam oleh produk-produk buatan Cina. Jadi saat di situ kita nggak kuat lagi melawan. Harganya juga jauh lebih murah dari Cina sampai buatan Indonesia. Saya banyak membina pedagang-pedagang tas. Konveksi namanya Pak ya, konveksi sama konveksi sepatu. Itu semua hancur semua, tutup semua. Gara-gara itu kedatangan produk-produk dari Cina. Yang nguasain pasar Indonesia mungkin kalau kita jujur sampai 80%. Jadi kita yang di bawah ini tergeser. Akhirnya apa? Akhirnya kita kan nggak bisa bergerak lagi. Ya kita nggak mungkin ya jual barang Cina, kita contohnya ya kita juga modal apa itu kan harus kontan, harus gimana kan. Jadi kita nggak kuat ngikutin iramanya itu. Nah, akhirnya ya kita beralih, ada ini barang tekstil yang datang dari luar, ya barang-barang dari Korea, dari Jepang atau dari mana aja, ya inilah kita jual supaya kita bisa menyambung hidup. Jadi kita ini dagang bukan untuk kaya, untuk nyambung hidup aja, ngisi perut. Dapatnya dari mana produknya itu? Ya dapatnya. Ada suppliernya atau agennya atau seperti apa? Kalau kita Bu, dapatnya ya kita diantar langsung. Langsung diantar kan. Kalau kita kan contohnya diantar di tempat lah gitu kan, diantar.
Itu kan bal-bal itu kan berat itu Bu, 100 kilo itu satu, nggak mungkin kita bisa panggul sendiri kan, diantar langsung Pak. Nah jadi di sini Bu ya, kalau kita mau jujur ya di sini, ini sebenarnya banyak ini menampung orang pengangguran. Banyak Pak. Jadi contohnya kita ambillah dari krisis COVID. Banyak orang karyawan di PHK. Banyak orang yang nggak bisa bekerja. Banyak orang nggak bisa makan. Akhirnya apa? Larinya dia di PHK ada dapat 20 juta uang PHK atau 10 juta. Beli satu bal 5 juta, dia bisa dagang. Ini menolong apa enggak? Jadi sekarang kalau kita, contohnya ini kontroversi kita apa ini, kalau ini mau ditutup, ini kita nggak tahu ya, kalau ditutup, ini terus terang aja, pengangguran besar-besaran pasti terjadi di Indonesia. Berarti sekarang sudah tutup tokonya? Kalau kita sekarang masih buka, cuman bukanya itu udah kayak kita, kayak zaman perang, ketakutan. Di Senen itu udah ketakutan. Saya pikir Jokowi itu bukan nakut-nakutin rakyatnya sebenarnya. Cuman kita nggak tahu petugas ini mau cari barang bukti apa mau cari kinerja atau kita nggak tahu. Kenapa harus contohnya diserang yang, ya maksud presiden itu bagus. Mungkin stop dari luar. Jangan yang dari dalam ini, yang di pasar ini diobok-obok. Kita punya contohnya, maaf kata nih Mbak ya, kita nih mau lebaran ya, kita punya stok 4 bal. Atau 5 bal lah katakan. Kalau kita simpan, nanti datang polisi dilihat, wah kamu ini, ya. Jadi kita ketakutan semua. Pasar Senen Blok 3, chaos. Chaos semua, terus terang aja. Saya aspirasi ini saya bawa di chaos. Supaya Bapak Presiden tahu bahwa pedagang kecil ini udah menderita. Terus terang aja. Kami sebenarnya bagaimana juga kan harus Bapak Presiden memperhatikan kami. Ya. Kalau mau jujur terus terang aja kita katakan, bukan second ini menghancurkan UKM itu, bukan. Kami pelaku UKM, kami pedagang kecil kok, bukan pedagang besar. Bukan. Yang menghancurkan itu produk-produk yang langsung datang dari Cina itu, sendal, sepatu, tekstil, coba kalau kita lihat. Kalau mau jujur.